Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, kembali lagi Tata menyapa ruang dengar Anda di pagi menjelang siang ini ya. Dan seperti biasanya di hari Jumat, di pagi menjelang siang kita melakukan program talk show bersama obsesi dalam program obsesi obrolan seputar Sakopah Islam. Dan seperti biasanya, alhamdulillahnya ya rekan tahu narasumber kita sudah hadir di sini. Sebelum itu kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustazah di puasa ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Ustazah, ini di seperti biasa tema kita hari ini apa nih Ustazah? Iya, Topiknya kan Ramadan. Oke, ya rekan tahu itu dia di pagi hari ini tema kita ya, yang buat rekan tahu mari kita simak bersama perbincangan di pagi yang penuh hikmah ini. Ya rekan tahu mungkin tanpa berlama-lama kembali, Tata mungkin langsung saja kepada Ustazah untuk menyampaikan tausiah. Ya, sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala rasulillah. Syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri sirri amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika. Alhamdulillah dengan publikasi dan tentunya sesi berapa ya? Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki ada yang kedua, ada yang memasuki hari ini dalam sama ibadah saum dan kita coba. Nah, kita akan membahas yang mengingatkan saya susu sini Iya, dan juga seluruh agar kita sama-sama saling kan bahwa kita sekarang sedang kan bulan yang sangat istimewa kan dikatakan istilah Ramadan merupakan kesempatan yang Allah berikan agar untuk memproses diri kita agar kita kan perintah melaksanakan bertakwa. Maka sekarang kita bahas berkaitan dengan kita sekarang Ramadan. Karena biasanya penyesalan itu datangnya biasa. Iya, betul. Agar ada kesempatan kita terbaik. Nah, kita membahas poin-poin ya sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan agar kita bisa mewujudkan yang baik. Dan kemudian tentunya sebelum kita membahas apa yang harus kita lakukan agar bisa mewujudkan yang baik. Nah, kita akan membahas mengingatkan kita di awal bahwa keberadaan dari bulan ini bagaimana yang sudah sangat banyak sekali merupakan kabar yang disampaikan bagian dari seluruh yang mengaku sebagai yang beriman karena Allah pun memerintahkan kan seruannya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kan pada mereka yang mengaku. Nah, kemudian dalam cerita di Allah menyampaikan kodenya aku Muhammad.
tawallu fihi fihi lailat khairun min alfi syahr min hurrima man hurrima. Jadi Rasul bersabda, pada dia aku Ramadan telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang dikatakan Syahrul Mubarak, merupakan bulan yang diberkahi Allah. Kemudian Allah mewajibkan atas kalian apa? Berpuasa pada. Kemudian apalagi yang Allah sampaikan kepada tapi tak kalian. Pintu-pintu jahim atau neraka ditutup. Syaitan-syaitan dibelenggu. Ya. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang baik kurang. Siapa saja yang dihalangi dari maka sungguh dia terhalang. Sebutnya bagian akhir dari hati yang tadi yang terkait dengan materi kita. Artinya apa? Kalau kita tidak mewujudkan Ramadan, nanti kita akan menyesal, akan lupa. Kemudian kalau kita lihat juga pada dalil yang lain, sudah semestinya seorang mukmin memang menyambut gembira kedatangan Ramadan. Maka ada sebagian ulama yang menyatakan mengkaitkan dalil tadi dari hadis Firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Quran surat Yunus ayat 58. Allah berfirman dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, kul bifadlillahi, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Nah, dengan itu maksudnya apa? Kalau ulama menyatakan beberapa, dengan menyatakan berarti bergembira tentang Ramadan. Kemudian karunia Allah dan rahmatnya itulah adalah lebih baik dari apa yang mereka tentukan. Jadi dua dari ini jelas bahwa harusnya memang berita gembira. Kalau ibarat namanya berita gembira, itu harusnya kita senang dong. Ya. Tapi nanti kenapa orang berbeda-beda ini? Karena kalau kita katakan ada juga orang yang mengatakan bahwa Ramadan itu seperti ibarat dikatakan seperti pacuan. Kalau nggak Imam Hasan Basri yang mengatakan. Jadi kalau dia merupakan pacuan, nanti kan merupakan pertarungan. Nah, nanti dalam pacuan itu pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Nah, jadi wajar kalau sekarang Ramadan orang berbeda-beda menyambut berita itu. Kan? Ada yang mengatakan ya Ramadan. Dan ada yang mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah Ramadan saya harus baik. Jadi ada yang lihat. Tetapi pensikapan terhadap itu biasanya itu didasari oleh sejauh mana dia memang memahami dan mengetahui betul hakikat Ramadan. Ibaratnya itu kalau misalnya kita itu punya barang jam tangan zaman dulu misalnya. Kalau antik gitu kan. Kalau kita menjual itu ke orang yang tidak tepat, dia nggak akan menghargai gitu kan, karena dia nggak ngerti tentang barang antik. Jadi dia mengatakan berapa itu ya saya beli itu nggak ada harganya itu. Ya, betul kan? Kemudian dia datang ke tukang jam, jam ini. Tukang jam juga nggak ngerti tentang barang-barang antik. Ya karena saya menghargai itu, saya bayarlah 50.000 katanya gitu kan. Kok murah padahal jam tangannya kebetulan dari kakek misalnya kalau udah tanda misalnya. Tapi kan nggak dihargai kan, dia nggak ngerti tentang jam. Nah kemudian akhirnya karena semua nggak menghargai dulu, foto misalnya sejarah dari jam itu. Kemudian yang dia tertarik koleksi jam, dia langsung DM kita misalnya gitu kan. Saya pesta dengan jamnya. Berapa bapak beli misalnya? Saya kasih 100 juta. Masya Allah gitu. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu betul tentang bagaimana jam tangan itu sangat agak. Nah, kalau sekarang kenapa berbeda-beda? Karena bisa jadi kita sudah lupa dengan apa sebetulnya Ramadan. Kalau dulu kita membahas tentang persiapan Ramadan pada bulan kita untuk kembali memperbaiki bagaimana kita. Nah itu yang menjadi evaluasi bersama. Jadi menurut ini belum terlambat
kalau Iya. kita sekarang untuk mewujudkan yang terbaik. Nah kemudian ada satu yang menjadi hal yang ada bagi orang yang bisa bahasanya dikatakan dalam hal ini kecewa. Dalam suatu kondisi Rasulullah menggambarkan bahwa akan ada kecewa merugi orang yang berkesempatan pada bulan Ramadan tetapi tidak sampai ke hidup. Ini terjadi pada suatu waktu Rasulullah itu menaiki mimbar. Pada waktu Rasulullah menginjakkan anak tangga pertama, beliau mengucapkan amin, gitu ya. Iya. Kemudian begitu pula pada anak tangga yang kedua dan ketiga sama mengucapkan amin. Jadi para sahabat setelah selesai itu bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda mengucapkan amin? Gitu ya. Lalu beliau menjawab, malaikat Jibril datang dan berkata, oh, kecewa dan merugi seseorang yang bila namamu disebut dan dia tidak mengucapkan sholawat. Lalu aku berucap amin. Kemudian malaikat berkata lagi, kecewa dan merugi orang yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, tetapi dia tidak sampai bisa masuk surga. Lalu aku mengucapkan amin. Kemudian pada anak tangga yang ketiga, kemudian Ibrahim berkata lagi, kecewa dan merugi orang yang berkesempatan hidup pada bulan Ramadan, tetapi tidak sampai terampuni dosa-dosa. Lalu aku mengucapkan amin. Ini harus dilakukan dengan amin. Yang harusnya jangan sampai akhir tadi gitu kan, kecewa kemudian rugi, berarti kan nanti kita akan menyesal. Nah, jadi orang-orang yang bersenantiasa dengan adanya keutamaan Ramadan, adanya kesempatan diberikan hidup sampai Ramadan dengan tahun ini berbahagia. Maka berbahagianya bagaimana? Tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Seharian sibuk di rumah, nggak ada waktu sesibuk tidak ada pekerjaan yang bikin pusing sampai melewatkan waktu sholat gitu kan. Tidak ada acara buka puasa berbareng di sana sini, tapi bisa maksimal di topengnya buker tetapi dalam kemaksiatan. Lah mungkin Mbak Tata bisa lah ya. Iya. Yang datang ke sana misalnya bukan pasangan yang halal, Iya. tapi bukbernya sih gak apa-apa gitu. Ini kan bukbernya berbeda. Nah, kemudian tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa, tidak sempat menuntut ilmu karena pada akibat duniawi. Ya nanti akan menjadi orang yang rugi gitu. Nah, harusnya dengan beberapa banyak kita harusnya Ramadan itu saya punya waktu lebih untuk membaca Al-Quran. Bikin program. Orang yang memasuki Ramadan tanpa persiapan dan tanpa ilmu, dengan orang yang memasuki Ramadan dengan ilmu dan persiapan pasti berbeda pada waktu dia memasuki Ramadan. Jangankan masalah Ramadan ya, yang kan mensoma Ramadan ufirallahu maka barang siapa yang bertahun karena iman dan ikhlas mengharap apa yang dijadikan Allah melalui hadis Rasul tadi, maka akan ini masih bisa kita mengatakan saya harus memuasakan masyarakat bahkan sampai negara. Kenapa negara ini sekarang seolah-olah menempatkan Ramadan seperti memang jadi sekuler? Karena memang sisi kehidupan kita sekuler. Jadi lagi Ramadan mendadak alim, bukan mendadak dangdut ya, mendadak alim. Jadi berkerudung, tuh kan? Tadinya kalau di Ramadan nggak berkerudung gitu ya. Di Ramadan dia pergi ke masjid. Sebelum Ramadan, mulai Ramadan jarang. Ingat pun nggak ke masjid. Iya. Berarti kan sebetulnya ada penyuasanaan dengan yang kita baca. Dibukanya pintu surga terasa kita di dunia. Buktinya yang tadi, yang nggak pernah sholat pun jadi sholat, gitu kan. Jadi kalau masih ada orang yang nggak ingat sholat, nggak tahu lagi kita mau ngomong. Iya. Ibarat kalau kita lagi di rumah misalnya, kalau rumah itu lagi kondisi cuaca panas, rumah atau ruangan yang ber AC, terasa tuh kan sejuknya keluar. Nah,
Surga itu pun dibukanya semua pintu surga itu ada 8. Iya. Itu kerasa buat kamu sini. Jadi kalau ada yang tidak merasa pintu surga lagi dibuka dan pintu neraka lagi dibuka, wajarlah memang Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang Allah lihat, yang diseru itu adalah orang yang itulah sebagai apa namanya, sebagai apa, memang untuk kita bisa mewujudkan Ramadan yang terbaik, maka kita harus memang menyiapkan diri kita dengan ilmu, kemudian dengan persiapan yang betul-betul. Orang yang mau ujian, yang punya persiapan dengan yang nggak punya persiapan, di dunia kita katakan ranah manusia, yang lulus harusnya yang punya persiapan, karena dia bisa menjawab pertanyaan, menjawab soal. Yang dia nggak ada persiapan, ya dia jawab itu kancing baju gitu kan misalnya. Maka nanti kita lihat sebagai pembukaan langkah pertama agar kita bisa mewujudkan Ramadan dan ini tidak menjadi penyesalan tadi akhirat nanti. Yang pertama kita harus meluruskan mindset bahwa Ramadan bukan tradisi. Ramadan itu adalah syariah Islam yang Allah perintahkan kepada kita sebagai bukti yang terpancar atau yang dipengaruhi oleh akidah yang kita. Karena kita iman kepada Allah, maka Allah menyuruh kita ya ayyuhalladzina amanu, maka kita akan melaksanakan puasa Ramadan dengan kholifah di dalamnya. Maka ada 3 pilihan buat kita. Kalau kita sudah meluruskan, sudah lurus karena ini syariat Islam, karena saya beriman, saya memasuki Ramadan melakukan ibadah, maka apa yang terjadi? Satu, orang yang dia tidak merasa diseru, dia tidak mau tahu, bahkan dia berani meninggalkannya dan melanggarnya, dia nggak puas, dia nggak pernah dan sebagainya. Yang nggak ada bedanya bagi dia mau Rajab, Saban, Ramadan, karena panggilan iman. Yang kedua, sekedar menggugurkan kewajiban. Ini minimalis, ya hanya saya. Jadi hanya gitu aja, jadi menggugurkan kewajiban. Tapi kan rugi juga sebetulnya. Nah, ya, yang ketiga, dengan merubah persepsi ini bukan, maka dia akan mengoptimalkan dan mengerahkan segala upaya baik tingkatan ibadahnya agar aku. Nah, itu kita persiapan setelah tadi meluruskan persepsi, bukan tradisi, tapi ini merupakan syariah Allah yang diperintahkan dan kita melaksanakannya karena dorongan iman. Kita sangat poin-poin berikutnya hari kita bahas tentang Ramadan yang baik. Ya, baik rekan Raul, kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Jadi tetap bersama Tata dan Ustazah di pagi hari ini. Setelah iklan berikut ini nanti kami akan kembali lagi. Jadi buat rekan Raul jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lives. Lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raul masih bersama Tata dan juga Ustadz di pagi menjelang siang ini. Masih setia bersama kami ya di program Obsesi. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama narasumber tentang bagaimana mempersiapkan dan mewujudkan Ramadan terbaik agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Tetap simak sampai akhir ya, karena banyak sekali poin penting yang bisa kita amalkan bersama. Dan untuk Ustazah langsung saja menyampaikan kembali yang sempat dijeda tadi. Ya, sekarang kita lanjut. Ya. Panggilan keimanan. Dengan yang kita ya. Yang kedua, kenapa dia? Karena Allah tadi pernah kita hanya Allah sayang pada kita. Ya. Makanya memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan sayang Allah.
Kalau Allah mengatakan dia, nah, kalau panggilan sayang itu biasanya dia akan menuju kepada sama nih kalau kita contohkan di rumah sebagai ibu kalau manggil ke anak sinilah sayang. Iya. Tapi kalau nggak pakai sayang, anak-anak takut tuh sama apa nih gitu ya. Iya, benar Jadi sih. pasti panggilan sayang itu akan menuju kepada kemuliaan. Maka kan Allah menyatakan dalam dalil di Al-Baqarah 180 setelah panggilan sayang itu kemudian akan Allah sampaikan la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah jelas mengatakan bahwa predikat takwa itu merupakan predikat yang paling mulia gitu kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan hati kita. Ini panggilan sayang Allah loh kepada kita. Diperintahkan untuk apa? Mengingat kembali dan mengulang-ulang dari kemudian Ramadan. Sama itu dengan kalau orang yang umroh Iya. kan kalau kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik itu kalau kita dengan hati itu nangis pasti. Iya, betul banget. Karena kalau kita merasakan bagaimana aku datang ya Allah gitu kan. Nah, Ramadan itu kan seperti itu. Jadi harusnya akhirnya apa? Karena kita dipanggil sayang dan kemudian kita maka setiap detiknya, setiap menit, setiap jam itu gak akan pernah kita sia-siakan. Maka kita ingat kembali apa keutamaan Ramadan itu. Paling sedikit ada kalau nggak salah 5. Yang pertama jelas dikatakan bulan Ramadan keutamaannya merupakan syahrul siam. Maka ibadah yang utama yang Allah mewajibkan puasa bukan ke akil balik tidak dalam perjalanan. Ini artinya keutamaan ibadah puasa itu diantaranya apa? Terletak pada besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman semua amal perbuatan Bani Adam itu menyangkut dirinya pribadi kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah, karena itu akulah yang membalasnya. Ini apalagi yang kita nggak ngerti dari kamu. Artinya puasa itu sangat istimewa buat Allah. Jadi kalau ibadah yang lain itu juga jelas ya menyangkut dirinya pribadi, misalnya masyarakat menyangkut Bani Adam gitu kan. Tapi Allah berfirman puasa itu untukku, aku yang langsung membalasnya gitu kan. Nah kemudian kenapa sampai kita bisa melihat sesuai dari hal itu? Allah sajalah yang wajib diibadahi dengan. Kalau kita misalnya masuk ke kamar kita minum, kenapa kita lakukan? Ya. Makanya itu memang puasa itu memang ibadah yang langsung kita hanya dengan Allah. Kemudian ibadah puasa itu jauh dari kita. Iya kan? Ya. Kan ada orang yang kadang karena mau ke rumah calon mertua, ya kan? Azan mau numpang sholat misalnya, ya mudah-mudahan sih bukan ria gitu ya. Tapi itu kan riskan. Tapi kalau puasa kan kita ngapain mau ria, kita sendirian kita nggak minum nggak mau makan. Ya. Nah jadi hanya Allah saja yang mengetahui besarnya pahala yang dikatakan kebaikan. Makanya kan Allah berfirman dan akulah yang akan membalasnya. Jadi kos itu untukku. Jadi merupakan bentuk kemuliaan sama dengan bagaimana kita mendengar kata misalnya lafaz baitullah kan. Kemudian apalagi naqatullah minta Allah dan sebagainya. Jadi itu keutamaannya. Jadi memang ibadah puasa itu memang betul-betul berbeda, apalagi sampai ke istilah ke masalah pahalanya tadi untukku. Kemudian juga digambarkan oleh salah satu imam juga bahwa ibadah puasa itu seperti mengibaratkan Nabi Yusuf dengan ke-12 saudaranya, ya kan? Nabi Yusuf itu kan merupakan nabi saudara yang itu menjadi yang paling disayang oleh ayahnya gitu kan, Nabi Yakub kan dibandingkan saudara yang lain. Dan saudara yang lain kan juga memang dalam tanda kutip memang kita kan membaca kisahnya itu di Al-Quran kan orang-orang yang jahat mereka. Ya. Tapi kan Yusuf kan tidak benar. Nah, jadi ibarat itu sampai ada juga mengatakan seperti itu. Jadi mengibaratkan Nabi Yusuf di antara semua. Nah, kemudian yang kedua, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya tahun yang paling mendekat
Ramadan. Nggak bisa hatam satu kali 3 kali, hanya 3 kali 5 kali, Iya. terus semakin tinggi. Semakin Jadi tinggi hasilnya. jangan nggak hatam. Kalau di Ramadan saja nggak bisa hatam baca Al-Quran, Quran. apalagi di bulan lain. Logikanya seperti jadi paling tidak itu niatkan 2 kali, tapi ternyata melenceng 1 kali, atau 3 kali melenceng 2 kali. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu memang bulan Ramadan merupakan bulan 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 diturunkannya Al-Quran gitu kan. Jadi artinya di Ramadan itu keutamaannya atau ikut dengan ada kajian-kajian. Kalau sekarang nggak bisa kemana-mana gampang, apa itu gunakan? Online. Kan ada online sekarang kajian-kajian tapi dari sebagainya dekat sekali dengan Al-Quran. Dan keutamaan udah jelas gitu kan. Satu huruf kita baca di bulan Ramadan seperti kita menghatamkan Al-Quran di bulan yang lain. Bayangkan ya buat saya, Iya satu sih. huruf. Tapi jangan tiap hari alif lam. Begitu kali hatam alif lam Amin. Yasin, nggak gitu juga gitu kan. Tadi kan kita mengajarkan untuk optimal. Dan kemudian yang ketiga, merupakan syahrul sabar. Ya, kita sabar, kita bisa menahan diri dari kan makan harusnya kan boleh, ya kan minum boleh, kan kita nggak lakukan karena Allah perintahkan kita boleh. Dan ternyata puasa itu sebagai bulan kesabaran tidak hanya pada aspek moralitas saja, tidak hanya pada aspek maksudnya menahan makan dan minum saja, tapi aspek tidak boleh berbohong, ya kan? Tidak boleh tidak menghina. Ini merupakan ajang kita melatih diri, dan mudah-mudahan tentunya setelah dilatih di Ramadan tidak lagi bertengkar, tidak lagi berbohong, nanti setelah Ramadan itu akan terbiasa. Itu yang diharapkan sebagai buktinya kita dilatih untuk bersabar selama bulan Ramadan. Nah, kemudian bulan bersabar ini juga dikatakan berarti kita menundukkan hawa nafsu gitu kan. Menundukkan hawa nafsu itu sudah jelas. Kemudian meninggalkan, sebetulnya tidak hanya hal-hal yang ibadah itu, meninggalkan takut, meninggalkan muamalah yang serba kapitalistik, dan kemudian meninggalkan pornografi, politik atau dengan Islam itu harus ditinggalkan, termasuk misalnya meninggalkan ya lagi alhamdulillah kalau udah punya bahas masih punya pacar ya hanya kalau punya hanya 2 putusin nikahin aja. Gitu kan. Jadi kalau sekarang masih punya pacar yang belum memilih 2 ini pasti nggak mau ketemuan bulan puasa. Iya betul. Dengan tinggi taraweh ya sama aja gitu kan, berarti sekuler dong gitu kan. Maka harusnya dengan sabar itu dalam segala dalam kata-kata itu juga hanya sekedar tidak tidak semuanya itu harus kita jadikan sebagai kesabaran, kemudian kita berusaha untuk menerapkannya. Yang keempat berarti Ramadan ini apa tuh? Kalau maka tingkatkan ibadah sampai nanti tingkat janji Allah kan apa? Kebebasan. Tidak subur sendiri. Jadi kan memang juga jelas bahwa puasa itu merupakan optimal asal dengan takwa. Tapi berbicara sah kecil ya. Lalu kalau syirik, berzina, kemudian riba, membunuh tanpa sebab yang sah, kemudian durhaka pada berhukum dengan selain itu tidak bisa dengan tapi hanya kemudian tahu menyesalinya dan berazam oleh dosa salah. Jangan dianggap berarti pernah digunakan Tuhan yang sudah tahu. Aturan Islam bagaimana apa namanya obat. Nah kemudian ada lagi yang keutamaan dari Ramadan masih banyak yang lain, misalnya keutamaan dari dan kita kemudian harusnya kita kan selama di luar Ramadan kan sangat berhubungan. Nah,
menyesali perbuatan. Maka di Ramadan beriman tingkatkan amal ibadah kita agar kita Allah lebih dan ujung-ujungnya nanti terakhir ini final terbelah dari hati neraka. Nah, jadi artinya apa? Dengan mengetahui beberapa topik, artinya membuat kita semakin bertekad betul kita ingin melatih kita betul-betul menjadi orang yang meningkatkan ketaatan kepada Allah, kemudian betul-betul meningkatkan dengan Allah. Nah, kemudian nanti dari poin kedua berarti bertekad kuat dan membuat rencana persiapan. Jadi aku ini harus ini. Jadi tingkat keluarga ibadah mulai dari tarbiyah dulu, ibadah itu apa target. Kemudian kita keluarga ada kan apa? Jadi misalnya kemudian nanti juga ada tingkat masyarakat rumah masyarakat kita ada. Ya, bahkan tingkatan negara pun kita bukan berarti kalau puasa bagi puasa itu rusak karena itu hukumnya wajib gitu kan. Jadi artinya tekad itu jangan hanya fardu ya, karena yang namanya Ramadan itu kita juga harus diibaratkan oleh para ulama itu seperti sungai. Sungai itu kan akan mudah diambil manfaatnya dan orang merasakan manfaat sungai itu. Nah, Ramadan pun kita berarti harus mempunyai program bagaimana kita itu bisa memberikan kemanfaatan. Akan kan Ramadan ya. Ya, rekan Raul, kita jeda dulu, kembali lagi ya. Ini jeda kedua, iklan kedua kembali. Dan ini kita putarkan dulu lagu berikut ini. Nanti kita akan kembali lagi menyapa ruang dengan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Lagi di 105 FM Your Lifestyle, masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ustazah di siang hari ini ya Ustazah. Dan mungkin tanpa berlama-lama karena waktunya semakin dekat ya Ustazah, mungkin langsung saja kembali menyampaikan tausiah. Ya, nah, sekarang kita meringankan ya. Kalau kita sekarang koperasi, alhamdulillah kalau sampai jangan-jangan kalau kita terlewat kan diikat kemudian yang kelima setiap apa yang sudah saya lakukan itu bukan kamu sabar bagaimana sabar setiap malam ya ya sabar ya karena yang kelima menghindarkan kan harus ada salah satu kebaikan dia bisa meninggalkan hal tapi dikatakan lagi di orang mereka yang meninggalkan hal meninggalkan itu bukan lagi dengan meninggalkan. Kemudian yang terakhir yang mengupayakan bersama lingkungan yang itu dengan orang tua dengan teman itu fungsikan itu akan konsep ketakwaan tapi tidak akan kuat jadi ya oke.
Baik, ini Ustazah ada beberapa yang bertanya ini dari via chat WhatsApp. Mungkin langsung saja kita bacakannya Ustazah. Ya. Ini Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya Ustazah. Jadi Ustazah di zaman sekarang buka bersama telah menjadi tradisi, khususnya di kalangan remaja. Namun seringkali dalam kegiatan tersebut banyak yang meninggalkan sholat maghrib. Lalu bagaimana sebaiknya kita mempersiapkan diri agar kegiatan buka bersama dapat tetap berjalan dengan berkah dan bermanfaat tanpa melalaikan kewajiban ibadah. Tolong arahannya Ustazah, terima kasih Ustazah. Ya. Langsung aja semuanya Ustazah. Ini kedua, Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya Ustazah, di bulan Ramadan kita kan dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Semisal selama 1 bulan Ramadan ini kita sudah khatam, namun makna dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak benar-benar dipahami, hanya sekedar dibaca saja tanpa memahami isi dan maknanya. Bagaimana tanggapan Ustazah terkait hal tersebut? Terima kasih Ustazah. Yang ini terakhir Ustazah. Pertanyaannya ini, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Zaman sekarang Ustazah, gadget itu mulai semakin pesat. Banyak anak-anak sampai dewasa yang banyak menghabiskan puasa mereka dengan bermain HP. Ya, scroll medsos dan lain-lain, terutama bermain game online. Jadi terkadang datang emosi waktu bermain game, contohnya waktu kalah main game datang kata-kata kasar saja. Dan ini gimana Ustazah menurut Ustazah dengan permasalahan ini dan bagaimana efeknya terhadap puasa kita Ustazah? Ya, ya, ya Ustazah. Iya Ustazah. Ya baik. Jadi kalau tadi harusnya syarat kita harus kita harus mencukupkan diri kita dulu. Kemudian itu boleh nggak kita pilih? Boleh. Terus ya. Karena kita sudah yakin akan ada kemaksiatan yang kita. Ya. Tapi kalau kita mau mengerti, kita kondisi yang perempuan. Itu kondisi. Tapi kalau itu kita nggak ada di sini, lihat ya. Ya kan nggak dosa juga kan? Iya, iya. Kemudian terkait dengan Quran itu kedekatan harus tapi harusnya tapi lagi dicuri lagi ada di samping ada juga kita sisakan kita tidak adakan waktu untuk baca terjemahan lagi. Nanti mudah-mudahan kalau memang kita mengupayakan kalau TAFIK kan mungkin harus ada ilmunya. Ya kita dengarkan kajian-kajian online karena ada banyak. Okay. Ini memang ada tingkatan-tingkatan bagaimana kedekatan Al-Quran yang harus ditingkatkan kualitasnya. Itu paling tidak itu sudah hal yang kita syukuri gitu. Pada saat itu, tapi harus coba tambahkan membaca terjemahannya. Sekarang gampang hafal. Iya, nah ini terkait dengan ketika scroll tadi itu misalnya coba sekarang scrollnya aplikasi Al-Quran ya. Jadi baca 1-2 juz berarti sama di angkot, di jalan, di kampus, kantor baca artinya. Oh ini ternyata ada yang kita nggak ngerti, sekarang gampang apa maksud tafsir ayat ya. Jadi scrolling tadi itu sekarang itu memang cara tinggal scrollingnya yang bermanfaat. Iya, kebaikan orang itu kan dengan ini. Nah kalau sampai tadi main game online ini memang ya memang harus disampaikan. Bisa nggak usah main dulu ya selama Ramadan. Karena itu akan mengurangi nilai pahala itu pahala dari puasanya. Karena apa? Karena marah. Apalagi nanti marahnya itu berdampak ke yang di sampingnya di rumah gitu lah. Pahalanya hanya dapat lapar dan dahaga, nggak dapat puasanya ya dapat lapar dan dahaga, nggak dapat pahala. Itu kan rugi. Masalah. Tapi kita harus kita lakukan berarti harus
lagi menggunakan lagi main Game online. online oh, ya Ya, ya, nggak kalau bisa. bilang gitu. Memang hubungan itu harus dari karena rumah Oh iya, tahu. saya Allah ini kita Nggak apa-apa. dengan maka kita akan tidak mau menyanyiakan dan jangan juga jangan angat apa namanya teh ayam gitu kan seminggu hanya seminggu semangatnya minggu kedua udah minggu gitu Iya, ya betul. minggu Betul. keempat udah lupa lagi Ramadan terus inilah jangan Lah, ya. sampai mohonkan kepada Allah ini dengan langkah-langkahnya mudah kalau kita akan nolak tradisi Ganesha itu kan banyak yang merusak umat apa gitu jadi apa begitu padahal kemenangan kita adalah apa kita menang di Roma hanya sekedar membatalkan puasa karena sehara betul satu Syawal yang harus diperlukan adalah dia masuk enggak dan yang tidak akan baik dengan kan dari kita baru mau poin satu Iya. persepsi jangan tradisi closing nggak ya? Iya, maaf ya. Dengan kalau nanti misalnya ada yang mau tanya aja nomor HP saja. Oke, boleh banget saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan Rauta terasa 1 jam kebersamaan kita di program Obsesi telah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menggerakkan hati kita untuk benar-benar mempersiapkan hati untuk mempersiapkan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Mari kita niatkan dari sekarang menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan, bukan sekadar rutinitas tahunan. Dan rekan tahu Tata pamit undur diri mewakili seluruh tim yang bertugas. Terima kasih kepada Ustazah di siang hari ini dan juga kepada rekan Rau yang sudah telah menyimak serta berpartisipasi di siang hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.